Apa bedanya? Yesus Kristus itu artinya adalah banyak dipakai untuk kitab-kitab bagi orang-orang yang masih baru dalam Tuhan. Kitab Injil, kitab Roma itu kitab-kitab yang seringkali dipakai sebagai pembuka orang-orang yang masih baru. Makanya hubungannya Yesus Kristus. Anda mengenal Yesus tujuannya supaya engkau mengalami Kristus. Yesus itu nama, Kristus itu adalah diurapi atau statusnya dia. Maksud kasih Tuhan, Yesus Kristus, Anda diperkenakan kepada Yesus, pribadi Yesus, bukan agama ya, pribadi Yesus, supaya Anda mengalami Kristus, mengalami pengurapan, diberkati, dipimpin, diayomi, dilindungi. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dalam Kristus, bersama dengan Tuhan sudah lama, Anda diurapi, Anda di Kristus, Anda diberkati, dituntun, dibimbing, dipimpin. Tujuannya supaya Anda lebih kenal Yesus lebih dalam. Bisa dapat ini? Kristus Yesus, Yesus Kristus itu dua hal yang berbeda. Misalnya, orang di sebelah Tuhan Yesus, itu kan dia belum berbuat baik, bertobatnya jadi kayu salib. Waktu dia sebelum meninggal, dia bertobat. Tuhan terima tidak? Terima. Lalu dia meninggal, masuk mana? Firdaus. Terus Anda pasti bilang begini, enak di dia, nggak enak di saya. Pak, di sebelah rumah saya Pak ada hamba Tuhan Pak. Waduh Pak, ini hamba Tuhan Pak. Sudah jatuh, nekat lagi Pak. Ngerokoknya nggak kira-kira, narkoba nggak kira-kira. Anaknya 5 Pak, anak pertama semua. Nanti itu ya. Nah, Pak ini orang betul-betul murtad Pak. Usahanya berantakan Pak, ini orang penipu besar. Terus satu hari dia pesta miras Pak. Masuk rumah sakit seminggu. Saat tergeletak sudah gak ada harapan, dia bilang gini, oh Tuhan Yesus ampuni aku. Bawa aku kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku bertobat. Tuhan ampuni kan? Orang bertobat Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni. Terus dia dipanggil Tuhan. Ada kasak kusuk bilang begini, masuk surga dong. Kan sudah bertobat, pasti masuk. Waduh, enak di dia, nggak enak di gua. Hari ini Anda sudah mengerti. Orang meninggal itu ada 2 tempat. Yang pertama, nggak ada ya orang meninggal ke sorga, nggak ada. Meninggal itu kalau dia percaya Tuhan Yesus, masuknya Firdaus. Orang kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus, oh meninggalkan neraka. Nanti dulu, nggak cepet-cepet loh. Orang kalau nggak percaya Tuhan Yesus, hidupnya fasik, dia kalau meninggal masuk ke Hades atau Sheol dalam bahasa Ibrania. Apa itu Firdaus? Firdaus itu terasnya sorga. Hades itu apa? Terasnya neraka. Kita harus tahu, banyak orang berpikir dengan cara gampang. Kalau percaya Yesus mati ke sorga. Nggak ada ayatnya. Kepada diam semua, baru tahu. Ya, orang kalau percaya Tuhan Yesus mati masuk tunggu dulu. Ke sorga sama-sama. Jangan saling mendahului sesama hamba Tuhan. Ada ayatnya, ada. Hendaklah anggap orang lain lebih utama daripadamu. Itu ayatnya. Kasih Tuhan yang pertama. Jadi kalau orang itu meninggal, itu masuk di 2 tempat, pilih satu, Firdaus atau Hades. Tapi yang masuk Firdaus itu ada 2 golongan, yang meninggal dalam Yesus atau meninggal dalam Kristus. Paulus menginjil, melayani Tuhan, satu hari dipenggal kepalanya oleh Nero. Pertanyaan saya, dia meninggal dalam Kristus atau dalam Yesus? Dalam Kristus. Orang di samping Tuhan Yesus, hidupnya berantakan, tidak pernah buat sama sekali buah roh, hancur-hancuran, dia bertobat tepat sebelum dia meninggal. Waktu dia meninggal, itu namanya meninggal dalam Yesus. Jemaat Baranang Siang, Jumat hujan banjir, berjuang untuk pergi ke sini. Kalau misal seandainya jikalau apabila mungkin saya sedang bicara, terus ada yang jatuh dari atas, terus Anda harus pulang. Pulang dalam Kristus apa dalam Yesus? Dalam Kristus. Kenapa? Anda sudah cari Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Nah, saya kasih Tuhan,
Kalau kita melihat cerita ini, kita tahu ternyata orang yang nanti rapture itu yang meninggal dalam Kristus, bukan dalam Yesus. Artinya orang yang tinggal sudah lama, bergaul erat sama Tuhan. Hidupnya adalah dia seluruh hidupnya supaya tujuannya lebih kenal Tuhan. Makanya orang dunia yang baru bertobat, orang pemula itu biasanya cari Tuhan biar dapat Kristus. Tetapi setelah orang lama dalam Tuhan, dia mengalami berkat, tujuannya supaya lebih kenal Yesus lebih dalam. Ayat berikutnya sebagai bukti, Daniel 12. Kitab Daniel, kitab yang paling enak sekali dibahas, ayat 12, pasal 12. Daniel 12, ayat pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar, the great leader, Archangelos. Mikael itu gampang sekali mengertinya, itu adalah malaikat yang ada di posisinya di bawah Tuhan Yesus. Dia disebut sebagai pemimpin besar, Archangelos, penghulu para malaikat. Tugasnya cuma satu. Kalau kita melihat yang namanya Gabriel, Gibor Elohim, itu adalah malaikat yang bertugas biasanya untuk membawakan kabar-kabar. Nah, tetapi kalau kita lihat Mikael, ini unik. Mikael itu adalah kapten perang sorga. Tugasnya adalah berperang. Nah, mungkin saya pernah cerita di beberapa tempat, pernah di doa pengerja, doa puasa jam 10 sampai doa harian di hari Selasa, waktu itu di Sukawarna. Saudara Tuhan, berapa dari saudara mungkin dalam hidup ini pernah ada yang mengalami pelayanan malaikat? Beberapa dari Anda juga mungkin pernah melihat malaikat dalam bentuk fisik. Dan itu merupakan pengalaman yang yang luar biasa. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa melihat Tuhan jauh lebih penting daripada melihat malaikat. Melihat malaikat jauh lebih penting daripada melihat setan. Pak, saya lihat di rumah Anda ada setan. Kok yang kelihatan setan terus? Kalau orang lebih gampang lihat setan daripada lihat malaikat, temannya setan. Jangan terlalu bangga sama orang sering lihat setan. Betul. Saudara Tuhan, malaikat itu kalau Anda lihat, itu jarang yang bersayap loh. Kalau Anda masih bilang bahwa malaikat itu bersayap, kelihatannya Anda salah lihat loh. Yang bersayap itu kerub, kalau jamaknya kerubim, seraf, jamaknya serafim, dan makhluk surga. Nah, saudara Tuhan, malaikat hampir jarang yang bersayap. Apakah bajunya selalu putih? Anda boleh tanya para pendoa syafaat di gereja ini, kapan-kapan sharing. Apakah malaikat pasti putih? Tidak. Rambutnya warnanya macam-macam. Warna bajunya macam-macam warnanya. Nggak harus putih. Yang gambar putih itu memang belum lihat malaikat biasanya. Nah, salah satu malaikat itu biasanya kalau ketemu dengan Anda itu sangat ramah sekali. Karena kita adalah semuanya pangeran Allah dan putra-putri Allah, Tuhan sendiri. Nah, malaikat itu tuh biasanya merayani kita dengan penuh sukacita dan sangat murah sekali untuk senyum. Tapi ada satu malaikat yang hampir tidak pernah senyum, namanya Mikael. Kalau Anda ketemu malaikat, gede, sterk gitu ya, tegap sekali, dan mukanya tuh lurus, tanpa senyum. Kamu Mikael ya? Dia diem aja. Kamu Mikael kan? Dia diem aja. Beneran nih, Mikael kan? Terus dia bilang gini, artinya Mikael tuh. Jadi, dia biasa membawa pedang atau busur atau lembing atau perisai. Dia membawa senjata semacam itu. Gampang sekali ngelihatnya. Nah, hari ini saya nggak bahas mengenai penampakan malaikat. Nah, pemimpin besar yang akan mendampingi anak bangsamu, akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu terluput, ya ini barang siapa didapati namanya tertulis dalam kitab. Ini peristiwa apa? Aniaya besar ini. Jadi sebelum aniaya besar, Mikael datang toh. Untuk apa? Untuk mendampingi anak bangsamu. Supaya apa? Perhatikan baik-baik. Sebelum kesesakan besar, Mikael datang mendampingi anak-anakmu untuk meluputkan. Berikutnya. Dan banyak dari orang yang telah tidur. Banyak itu semua? Bukan. Banyak apa harus mayoritas? Tidak. Contoh. 1 miliar saya ambil 1/5. Mayoritas bukan? Bukan. Tapi 200 juta itu banyak apa tidak?
Banyak. Kata banyak itu gak boleh ditafsirkan sebagai semua, tidak boleh ditafsirkan sebagai mayoritas. Banyak ya banyak. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Ini orang mati bukan? Nah, dikatakan di sana akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. 2, sebagian mengalami kehinaan. 3, sebagian mengalami kengerian kekal. Jangan disambung itu. Jadi ada 3 golongan orang mati. Orang meninggal kedua tempat, Hades atau Firdaus. Tapi orang meninggal ada 3 golongan. Yang pertama untuk mendapat hidup yang kekal. Orang yang meninggalnya di Firdaus sama di Hades. Yang di Hades itu adalah mereka yang tinggalnya tidak percaya Tuhan, mereka meninggal masuk sini, ini mendapat ngeri kekal. Ngeri. Tetapi mereka yang tinggal di Firdaus itu ada 2 macam. Pertama dapat hidup kekal, yang kedua dapat hina. Ini buktinya. Ada 3. 1 mengalami kengerian, kehidupan kekal, dan kehinaan. Kenapa yang di Firdaus ada yang mendapat hidup kekal, ada yang hina? Yang di Firdaus itu hidup kekal karena mereka itu rapture, meninggal dalam Kristus. Sedangkan yang hina, orang sudah percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, tetapi karena hidupnya berantakan, dia meninggal. Sebelum meninggal dia masih ngaku Tuhan, dia gak terhilang. Orang seperti ini, itu adalah orang yang akan mengalami kehinaan. Kenapa hina? Sudah terima Yesus tapi gak rapture. Ini saya bicara mengenai orang mati ya, bukan orang hidup ini. Jadi ada orang meninggal dalam Kristus, itu yang sungguh-sungguh hidupnya tergadai buat Tuhan. Ada yang orang meninggal dalam Yesus, orang itu yang penting bertobat, selesai, sudah. Jadi hidupnya berantakan, sebelum meninggal dia bertobat. Nah itu adalah tipe-tipe orang yang meninggal dalam Yesus. Di mana mereka pada saat nanti kita naik, mereka tinggal tetap dalam kuburan, beristirahat di Firdaus. Kesian dong Pak, sudah bagus ketimbang di luar ketemu antikristus. Sudah bagus di dalam. Nah, mari kita lihat pelan-pelan ceritanya. Saya ulang kembali 1 Tesalonika 4. Jadi orang mau rapture itu adalah 1, waktu dia meninggal dalam Kristus. Mau rapture nih. Nah, kita lihat tanda-tandanya rapture. Nanti Pak, tiba-tiba kalau saya lagi tidur suami saya hilang, itu kelayapan. Istri saya hilang Pak, itu beli nasi liwet di depan. Sebab pada waktu itu ayat 16, Tuhan sendiri. Jadi rapture itu yang jemput siapa? Tuhan Yesus. Tuhan dengan suatu seruan, with a shout, bahasa Inggrisnya, dengan satu seruan. Kata bersama saya seruan. Nah ini pasang ini aja. Nah kata seruan itu menggunakan bahasa Yunani keleusma. Kata bersama saya keleusma. Keleusma itu artinya adalah teriakan yang besar, the voice of command, perintah, the voice of incitement. Nah, apakah kata keleusma sering dipakai? Oh sering. Masih ingat waktu Tuhan membangkitkan Lazarus? Dia bilang gini, Lazarus sudah mati 4 hari. Balsam Yahudi dipakai supaya tubuhnya leleh. Nah Lazarus sudah mati 4 hari, jasad reniknya sudah ledes, melting, leleh kemana-mana. Sudah gak muncul, sudah basah semuanya berbau. Saya Tuhan, Yesus bilang gini, Lazarus, itu semua jasad reniknya kumpul jadi satu. Terus dia bilang, keluar maneh. Dia keluar, kuduk, keluar. Tangkap ya? Itu dipanggil, itu keleusma. Pada zaman itu kalau saya menyebut kata raja, raja itu panglima bala tentara.
Raja itu panglima. Zaman dulu raja kalau perang di depan. Nggak kayak raja zaman sekarang. Kamu maju, aku mundur. Kamu maju, aku mundur. Itu zaman sekarang. Zaman dulu raja perang di depan. Alexander Agung adalah tipe seorang pemimpin yang sering sekali dan senang sekali perang di depan. Dia selalu bilang begini, serbu. Itu perintah serbu, itu perintah keleusma. Kalau Anda bantah, itu namanya desersi. Serbu. Ada yang teriak, serbu. Sama kata-kata, beda nada, beda arti. Saya Tuhan, keleusma itu perintah. Misalnya begini, mari. Kata mari, Yesus datang dan berkata, dengan seruan, mari. Semua yang meninggal dalam Kristus, tubuhnya kumpul. Jadi satu kumpul semua. Kemudian plus ada bunyi nafiri. Bunyi. Kumpul semuanya. Terus bunyi nafiri yang kedua. Alkitab bilang dengan seruan. Suara seruan ini begitu keras, Anda tidak pernah dengar sebelumnya, dan suara itu memekakan gendang telinga hampir pecah. Ada beberapa buku yang saya pernah rekomendasikan kepada Anda di pertemuan bulan lalu. Yang pertama adalah Sorga Terbuka. Yang kedua adalah Pewahyuan Sorga Neraka. Yang ketiga, Heaven is so real, surga itu nyata, dari Cho Thomas. Yang dua terakhir ditulis oleh orang yang sama, Dr. Jerok Lee dari Korea Selatan. Dia menulis buku dengan judul Sorga dan Neraka. Saudara Tuhan, kalau Anda membuka websitenya Cho Nam Thomas, Cho Nam Thomas itu mengumpulkan semua penglihatan di muka bumi yang kira-kira artinya adalah rapture. Dia kumpulkan semua penglihatan itu, kemudian penglihatan itu sama dia diartikan. Kalau ada yang bagus ditampilkan. Salah satunya adalah seorang saudari bernama Vanessa dan Ruby dari Amerika. Miss Vanessa sama Miss Ruby itu pernah melihat penglihatan. Dia bilang pada saat ada rapture itu ada bunyi yang keras sekali sampai gendang telinga dia hampir pecah. Saudara Tuhan, saya merekomendasi Anda membaca. Kenapa? Dia tulis penglihatan itu dalam bentuk pemahaman firman Tuhan yang alkitabiah sekali. Dan betul, kata keleusma itu artinya menggentarkan gendang telinga. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya pesawat Concorde dari Prancis? Itu kalau dia mau turun atau mau landing atau dia mau take off, itu nggak boleh ada perumahan di samping bandara. Tidak seperti kita. Itu kalau dia lagi take off atau lagi landing, semua kaca bisa pecah semuanya. Nah, saudara saya Tuhan, nah kata-kata keleusma itu adalah kata-kata yang bicara mengenai suara yang sangat keras. Jadi jangan takut. Kalau Anda tidur, pasti bangun. Kalau Anda nggak dengar, udah pasti nggak naik, gitu ya. Kalau dengar pasti naik, belum tentu. Masih ingat gadis bijak sama gadis blon? Ya, sama-sama dengar loh, nggak naik loh yang 5. Nah, hati-hati. Jadi yang pertama ada seruan, kata bersama saya seruan. Kedua adalah adanya suara penghulu malaikat, Foone Archangelos. Foone Archangelos, suara penghulu malaikat. Siapa ini? Mikael. Jadi waktu rapture itu, Tuhan berkata, 3 hal kejadian bersama-sama ya. Mari, keleusma. Kemudian bunyi nafiri. Setelah itu yang terjadi adalah Mikael datang, persis kan? Mikael datang. Penghulu malaikat siapa itu? Mikael. Ini bumi. Mari shoot sini. Anda dan saya ada di sini, betul ya? Kalau Anda berdiri sekarang ini di bawah Anda, kalau Anda bor terus di bawah, ini Amerika ini. Anda boleh telepon teman Anda di Amerika. Halo bror, kamu di bawah saya sekarang. Dia bilang, enggak, kamu di bawah saya, berantem deh. Nah, kalau malaikat, saya bacakan berikutnya. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Bukan terangkat, bukan mengangkat, diangkat, pasif. Tidak seorang pun bisa mengangkat orang lain. Percuma sering ke gereja pengen deket pendeta, kalau rapture tinggal pegangan. Percuma. Ke sorga rapture tidak gandeng-gandeng.
Suami Anda naik, suamiku, suamiku. Anda nggak bisa. Istri naik, istriku, kayak Pai Sucen, siluman ular putih naik. Nggak bisa. Nggak bisa. Setiap orang bawa diri masing-masing. Nah, pada saat rapture, yang terjadi adalah, dia katakan, sesudah itu kita yang hidup, ayat 17, yang masih tinggal hari ini, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Yang meninggal dalam Kristus. Ke dalam Jadi pas nanti Anda naik tuh, Anda masuk kemana? Ke dalam. Masuk ke awan. Menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Jadi kita lihat dengan jelas, Mikael itu bawa awan. Lihat urutannya. Ini bumi, ini ada orang di atas bumi, ini di Amerika ya, ini Indonesia. Ini ada awan, shootnya. Ini awannya, awan itu bergeser timur ke barat. Jadi kalau misalnya awannya cuma di sini, yang di sini naik ke sana, yang di sini kakinya dulu naik. Awannya muter timur ke. Jadi kalau Anda pergi ke luar negeri naik pesawat, lihat baik-baik, awannya bergeraknya apa? Utara selatan, barat timur, timur barat, atau selatan utara. Kalau geraknya utara selatan, Anda tidur aja. Kalau geraknya timur barat, buka mata lebar-lebar. Kalau Anda pas nanti naik pesawat, awannya lagi gerak, gitu ya. Nah, ini ya, ini. Jadi siapa yang membawa awan ini? Mikael, dia bawa. Begitu dia bawa awan ini, awannya banyak. Anda naik dengan cepat, cep, naik ke atas semua. Selesai, berangkat. Saya pegang urutannya. Pertama, Tuhan turun dan suara jelas berkata, mari. Yang mati dalam Kristus berkumpul jasadnya, semuanya. Udah, kumpul semua. Terus yang kedua, suara penghulu malaikat lewat. Yang masih hidup berubah. Kemudian naik ke atas bersama-sama yang tadi meninggal. Naik. Jadi antara suara sama naik itu ada jeda. Jadi kalau pas Anda dengar suara, mari, yang in the twinkling of eye, yang sekejap mata, itu pas berubahnya, bukan pas naiknya. Jadi begitu ada suara, mari, kalau naik mobil, minggir kiri dulu. Kalau lagi masak, matikan kompor dulu, supaya gak kebakaran. Enggak begitu dengar suara langsung hilang, enggak ada jedanya. Suara, seruan, suara, baru naik. Sampai sini jelas ya? Kita belajar sekarang mengenai urutan waktunya. Matius ke-24. Kapan kira-kira perakiraan waktunya? Seger semua langsung. Matius 24 ayat ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi meratap, dan mereka melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya bacakan Markus 13 ayat ke-26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pertanyaan saya, ini adalah rapture atau second coming? Jawabannya adalah second coming. Karena kalau kita tahu yang namanya second coming itu persis ditulis di sana. Semua orang melihat. Pertanyaannya, pada saat rapture semua orang lihat nggak? Semua orang? Tidak. Hanya yang
percaya. Kedua, semua bangsa di bumi meratap karena mereka melihat anak manusia. Saya mau tanya, rapture itu sukacita atau ratapan? Orang yang tidak rapture itu tidak bisa meratap. Nanti meratapnya pada saat sudah selesai semua baru meratap. Saudara Tuhan, Matius 24 ayat 30 itu adalah second coming. Lihat ayat ke-36. Tetapi tentang hari dan saatnya tak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Pertanyaannya, ini second coming atau rapture? Ini second coming lagi. Kenapa? Karena ayat 30 sudah second coming. Ayat 36 second coming. Kalau Anda melihat dengan jelas, Markus 13 juga bilang demikian. Tetapi tentang hari atau saat itu tak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Yang kita tidak mengerti itu adalah hari dan saat. Kata saat itu sebetulnya nggak cocok. Karena kalau Anda bilang saat, itu bisa tahun, bisa bulan, bisa periode, bisa menit, bisa detik, itu saat. Tetapi sebetulnya yang dipakai bukan kata saat, yaitu kata hora. Hari ditulis dengan bahasa hemera. Sedangkan saat itu sebetulnya adalah jam atau hora, hour. Jadi sebetulnya yang kita tidak tahu itu adalah hari dan saat. Tetapi perhatikan baik-baik. Itu ayat 36 bicara mengenai second coming. Yang Yesus nggak tahu itu second coming. Makanya perhatikan baik-baik kata-kata anak manusia dan raja atau Tuhan. Kata anak manusia itu berarti Yesus sedang menundukkan dirinya di bawah kehendak Bapa. Makanya bedakan antara rapture sama second coming. Ini rapture. Ini second coming. Rapture itu adalah kerajaan Kristus. Yang datang Yesus. Tujuannya apa? Membuat kerajaan Yesus, yaitu kerajaan 1000 tahun. Tetapi yang namanya second coming, itu yang datang gak cuma Yesus. Anda dan saya yang ikut rapture, ikut datang di situ. Halo? Ulang-ulang. Pada saat second coming, itu yang datang adalah Yesus dengan mempelainya. Berarti Yesus datang bersama dengan Anda dan saya. Buku Kom bilang begitu. Kom 100 seri 136 dan 7. Gitu ya. Nah, rapture tujuannya untuk membangun kerajaan Kristus. Sedangkan second coming tujuannya membangun kerajaan Bapa, kerajaan kekal. Karena membangun kerajaan Bapa, Yesus itu sebagai anak manusia, sebagai pelaksana, eksekutor tugas Bapa, sebagai stafnya Bapa, maka dia menyebut anak manusia. Itu sebabnya dikatakan bahwa nanti pada saat second coming, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Kenapa? Second coming ini proyeknya Bapa. Rapture proyeknya Yesus. Berikutnya, Matius 24. Bilang begini. Matius 24 ayat 30 bilang itu second coming. Sedangkan Matius 24 ayat 36 itu juga second coming. Lihat ayat ke-38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman air bah, makan minum kawin mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan take them all, melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, bukan kedatangan raja, anak manusia. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, ini bahtera. Ini adalah orang yang kawin mengawinkan dan mereka pesta pora. Ini adalah Nuh. Yang masuk bahtera itu Nuh, jelas ya? Masuk bahtera. Tetapi orang yang di luar ini, mereka tidak tahu sesuatu sebelum air bah datang dan melenyapkan mereka. Pertanyaannya, yang dilenyapkan air bah itu yang masuk bahtera atau yang di luar bahtera?
bahtera? Pertanyaan mudah saja. Alkitab bilang, air bah datang dan take them all. Diambil oleh air bah. Yang mati yang diambil, apa yang ketinggalan? Air bah datang dan mengambil mereka. Pertanyaannya, yang mati yang ada di bahtera, yang ketinggalan atau yang diambil? Yang ketinggalan. Baca ayat bawahnya. Ini masih satu perikop ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan sedang putar batu kilangan, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Banyak beberapa orang, ingat khotbah akhir zaman saya pernah bilang, ini tafsirannya banyak macam-macam tafsirannya. Jangan dibuat sebagai pertentangan, tapi pengkayaan. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sana ada 2 perempuan, yang satu dibawa, will be taken, diambil, satu lagi ketinggalan. Pertanyaan saya, yang mati yang mana? Yang dibawa apa yang ketinggalan? Saudara kasih Tuhan, ada yang mengatakan ini ayat rapture. Sehingga yang dibawa itulah yang selamat. Tolong lihat baik-baik. Kalau ayat 30 second coming, ayat 36 second coming, ayat 38 apa? Second coming. Perempuan di ladang itu adalah 2 perempuan yang sama-sama tidak di rapture. Pada saat masa antikris, ada perang nuklir, dan yang satu dibawa sama perang itu mati, satu ketinggalan. Perhatikan baik-baik, ayat 40 sama 41 itu harus melihat perikopnya Nuh. Zaman Nuh yang selamat, yang diambil air, apa yang ketinggalan? Yang ketinggalan. Itu atasnya, ini bawahnya, analoginya di bawah. Dikatakan di sana, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang will be taken, diambil. Yang lain ditinggalkan. Dalam orang yang ketinggalan dalam rapture, tinggal 2 kemungkinan. Anda dibawa mati oleh perang nuklir, atau Anda tidak menolak Yesus, tapi tetap hidup. Nah, saudara Tuhan, jadi Matius 24 itu bicara di ayat ke-29 sampai ayat ke-42, itu adalah second coming. Rapture itu yang mana? Rapture itu Matius 25. Sesi pertama saya akan tutup dengan ayat ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, titik. Pernah membaca kalimat bilang begini, the time is fulfilled, the kingdom is on hand. Waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah tiba. Pertanyaan saya, kerajaan sorga itu siapa? Yesus. Jadi kalau dia bicara kerajaan sorga, itu dia bicara siapa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya, siapa kerajaan Allah? Yesus. Saudara Tuhan, the time is fulfilled, the kingdom is on hand. Waktunya sudah genap, kerajaan sorga sudah tiba. Siapa itu? Dia sendiri. Jadi kisah Matius 25 itu bicara mengenai kerajaan Kristus. 1000 tahun. Kalau saya bicara 1000 tahun, kerajaan Kristus sudah pasti bicara mengenai rapture. Dikatakan di sana, ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Ayat 5. Ayat 5. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ini 10-10-nya ini tertidur. Kata tertidur itu artinya mati. Jangan lupa, doa Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan kehidupanku. Itu doa semua anak Yahudi sebelum tidur. Doanya begitu. Bagi orang Yahudi, tidur sama mati itu sama. Perhatikan, Lazarus meninggal. Apa Tuhan bilang? Oh enggak, dia cuma tidur. Tidur. Tidur itu adalah sama. Kenapa? Orang tidur bangun melihat dunia. Orang mati begitu bangun dia melihat dunia yang berbeda. Nah, saudara Tuhan, kisah ini memberikan penegasan bahwa pada zaman Yesus pun Tuhan Yesus hampir tidak pernah menyebut secara eksplisit orang hidup, naik hidup-hidup. Hampir tidak pernah dibahas. Di kitab ini dikatakan nanti yang naik
5 naik, 5 tinggal. Kalau Anda mau mengartikan ini sebagai 5 orang naik, yang 5-nya tidak mati, juga boleh. Perhatikan ayat 13, ayat terakhir, sebelum kita selesai. Matius 25 ayat 13. Ini yang ngomong Tuhan sendiri, yang ngomong Tuhan sendiri. 2-3. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab apakah di sana ditulis anak manusia nggak tahu? Tidak. Apakah ditulis malaikat tidak tahu? Tidak. Berarti yang nggak tahu siapa? Cuma kita yang nggak tahu. Yesus tahu nggak? Tidak pernah ada kata-kata di situ Yesus nggak tahu. Dalam 2 perikop, dalam 2 pasal Tuhan bicara, yang satu anak manusia nggak tahu, satu lagi dia bilang cuma kamu yang nggak tahu. Berarti kalau Tuhan datang rapture kerajaan Tuhan untuk dia jadi raja di sini, Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi kalau di sini gimana? Dia menundukkan dirinya di bawah kehendak Bapa. Saudara Tuhan, jadi soal rapture yang kita tidak tahu itu adalah hari dan jam. Jam, bukan saat, jam. Bahasa aslinya jam. Hora, hour. Jadi yang orang tidak pernah tahu kalau rapture itu hari dan, kalau ada pendeta ngomong begini, kalau sekiranya jikalau apabila mungkin, ada yang ngomong begini, saudara-saudara, rapture itu nanti 17 Agustus 2020. Saya mau tanya, apa pendapat Anda? Jangan ngomong sesat. Kalau Anda bilang sesat, saya mau tanya, apakah, oh dia nyebut tanggal, sesat. Kalau dia bilang, oh nanti rapture itu adalah Oktober 2019, saya mau tanya, Anda bilang apa? Puji Tuhan, nambah informasi. Bapak Ibu hati-hati, yang tidak boleh disebut adalah hari dan jam. Kalau ada yang menyebut nanti rapture itu adalah 30 Maret 2010, tapi kalau ngomong tahun sesat nggak? Hati-hati. Respon kita tolong sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada orang mengatakan kira-kira rapture 2010, saya beritahu, bilang aja, puji Tuhan, terima kasih infonya. Tapi kalau dia bilang